Selamat pagi, kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita sedang belajar satu tema yaitu tak tergoncangkan. Dan kemarin kita telah belajar bahwa setiap kita di masa yang sukar harus menemukan satu sandaran yang tak tergoncangkan supaya hidup saudara betul-betul tak tergoncangkan. Saudaraku kasih Tuhan, bagaimana caranya kita ini bisa menemukan tempat yang tergoncangkan? Siapa tempat yang tergoncangkan? Yaitu Allah sendiri, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kita kenal dalam Yesus Kristus, yang telah mati buat saudara dan saya. Itulah sandaran yang tak tergoncangkan. Dikatakan saudaraku kasih Tuhan, kita harus mempunyai koneksi dengan suatu kerajaan yang tak tergoncangkan. Kalau di tengah-tengah kerajaan dunia ini tergoncangkan, tapi hidup saudara bisa terkoneksi dengan kerajaan yang tak tergoncangkan, pastilah saudara adalah orang yang tak tergoncangkan di masa yang sukar. Dikatakan saudara kasih Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dikatakan satu kalimat di atas, di bagian atas. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, kita harus menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Itu bagian di mana kita berkoneksi dengan kerajaan yang tak tergoncangkan. Saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana kita bisa berkoneksi dengan kerajaan yang tak tergoncangkan? Ada bagian yang ditulis yaitu tentang yang disebut dengan ibadah. Ibadah adalah bagian di mana kita ini bisa mengalami koneksi dengan kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Sejak awal dalam Kejadian itu dituliskan bahwa ada kisah di mana mereka itu beribadah. Ketika mereka beribadah, mereka sedang berkoneksi dengan kerajaan yang tak tergoncangkan. Memang pada waktu itu, zaman dulu bukan kita beribadah seperti zaman sekarang, ada musik dan lain sebagainya. Diawali oleh seorang yang bernama Kain dan juga bernama Habil. Pada waktu itu mereka mengadakan koneksi dengan kerajaan yang tak tergoncangkan. Ketika kita mengadakan ibadah, disitulah kita mengadakan koneksi dengan kerajaan yang tak tergoncangkan. Dan pada waktu itulah Tuhan bersama dengan kita. Dikatakan saudara Tuhan, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Jadi dikatakan bahwa Kain dan Habil mempersembahkan, memperkoneksikan hidupnya dengan kerajaan yang tak tergoncangkan. Dan Alkitab catat bahwa Tuhan hadir, Tuhan melihat, Tuhan mengkoreksi akan persembahan kita. Dan pada waktu itulah yang disebut ibadah mereka, yaitu mempersembahkan kepada Tuhan pada waktu itu. Jadi saudara Tuhan, salah satu bagian yang kita bisa lakukan adalah kita mengoneksikan diri kita lewat ibadah kita kepada kerajaan yang tak tergoncangkan. Dan dikatakan jelas bahwa pada waktu itu Tuhan menolak persembahan daripada Kain, tapi Tuhan mengindahkan persembahan Habil. Artinya bahwa ketika kita menaikkan persembahan korban kita, disitulah Tuhan ada dan Tuhan mengkoreksi dan Tuhan melihat persembahan kita. Yang kita mau lihat bahwa persembahan korban ibadah kita itu membawa kita bisa berkoneksi kepada Tuhan. Hanya pertanyaan, apakah koneksi kita itu bisa berkenan kepada Tuhan atau tidak? Itu bagian dari hubungan kita dengan Tuhan, apa yang kita lakukan. Sehingga saudaraku yang kasih dikatakan jelas dalam Ibrani bahwa ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, itu akan terjadi. Tetapi kalau kita bisa berkoneksi dengan Tuhan, dengan luar biasa, dengan benar, maka kita ini akan masuk, menerima
memperoleh kerajaan yang tak tergoncangkan. Ibrani 12 yang kita baca tadi ayat yang ke-28 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Ternyata ada ibadah, itu betul ibadah itu bisa berkoneksi dengan kerajaan yang tak tergoncangkan. Tetapi katakan jelas bahwa kita beribadah dengan cara, menurut cara yang berkenan. Dan pada waktu kita baca tadi bahwa Kain tidak berkenan, tapi Habil berkenan. Nah itu sudah kasih Tuhan bagaimana kita bisa berkoneksi dengan kerajaan yang tak tergoncangkan. Beribadahlah dalam hidup kita, beribadah dengan benar. Kalau kita bisa beribadah dengan benar, maka kita akan menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Otomatis ketika masa yang sukar, kesulitan datang, gelombang badai datang, kita tetap teguh dan kita tidak tergoncangkan karena kita telah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Biarlah ibadah saudara membawa kita koneksi kepada Tuhan dan kita boleh menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh masuk dalam ibadah dan menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Haleluya.